Film dimulai dengan sebuah kecelakaan mobil pada dini hari. Ada seorang pria sudah tersadar, dengan tubuh yang terluka, dia adalah Kang Ian. Kemudian, terlihat ada seorang tunawisma yang mendekat ke mobilnya. Si tunawisma merasa kaget, karena dia pikir Kang Ian sudah mati. Pada saat Kang Ian melihat ke kaca, dia pun merasa aneh, karena ternyata itu bukan wajah dirinya. Lalu, tunawisma tersebut memberitahukan bahwa dia sudah menelpon pihak medis, agar Kang Ian bisa segera mendapatkan pertolongan. Kemudian si tunawisma pergi, setelah mendengar ada suara ambulan datang. Singkatnya Kang Ian sudah berada di rumah sakit. Lalu, dia ditanya oleh sipir wanita tentang identitasnya. Tapi, Kang Ian masih merasa bingung, siapa dia sebenarnya. Pihak kepolisian yang sudah menyelidikinya, telah mendapatkan beberapa informasi. Jika mobil yang mengalami kecelakaan itu, adalah milik Kang Ian. Akan tetapi, dia masih belum bisa mengingatnya. Karena yang dia tahu, setiap kali melihat di kaca, selalu berubah menjadi wajah orang lain. Dengan bermodalkan sebuah kartu hotel, yang ada di dalam sakunya, Kang Ian kembali lagi. Dia melihat ada surat di atas meja. Dan ternyata itu milik Ma Ji-chul-ho. Waktu telah menunjukkan pukul 12, tiba-tiba tempatnya berubah lagi. Kang Ian pun bingung, karena sekarang, berada di tempat lain. Lalu, ada wanita tua di hadapannya, yang membuat Kang Ian kaget. Orang-orang yang ada di sekitar jadi panik. Kemudian, Kang Ian langsung pergi, menuju pintu keluar. Pada saat melihat wajahnya di kaca, kini telah berubah jadi orang lain lagi. Bahkan, Kang Ian sempat mengira, bahwa itu hanya sebuah mimpi. Karena keanehannya masih belum dia pahami, sehingga pada saat kembali ke hotel, dia melihat Ma Ji-chul-ho, yang sebelumnya adalah dirinya saat bercermin. Lalu, Kang Ian mengikutinya. Namun, saat Ma Ji-chul-ho menyeberang jalan, tiba-tiba ditabrak mobil, kemudian dibawa paksa oleh orang asing. Kang Ian baru menyadarinya, jika saat ini jiwanya telah masuk ke tubuh orang lain yang bernama Lee, dari kartu nama yang ditemukannya. Lalu, Kang Ian pergi ke kantornya Lee. Setibanya di sana, ada pegawai lain yang langsung menyambutnya, karena di tempat itu Lee adalah ketua. Kemudian, Kang Ian langsung pergi ke tempat kemarin malam kecelakaan. Hingga tanpa sengaja, Kang Ian melihat ada orang yang melintas. Lalu mengikuti orang itu, ternyata, dia adalah seorang tunawisma, yang kemarin malam di lokasi kejadian. Si tunawisma merasa kaget, karena Kang Ian tiba-tiba ada di belakangnya. Tapi, Kang Ian masih terdiam, seperti orang yang kebingungan, dan di saat tunawisma mau memukulnya, Kang Ian berkata bahwa orang yang mengalami kecelakaan waktu itu dirinya. Si tunawisma bingung dengan perkataan Kang Ian, dan dia mendekatinya, karena merasa penasaran dengan ceritanya. Akan tetapi, Kang Ian masih tidak ingat tentang dirinya. Lalu si tunawisma memberitahu, dari kartu pengenal, yang dia kenakan bernamanya Lee. Akan tetapi, Kang Ian menjawab, jika dirinya bukanlah Lee. Sehingga membuat tunawisma bertanya, bagaimana bisa tahu, kalau jiwanya berada di tubuh orang lain. Kang Ian pun semakin bingung. Tidak lama kemudian, si tunawisma memberikan makanan. Setelah Kang Ian menerima makanannya, tiba-tiba dia dikejutkan, dengan adanya orang yang terluka, di hadapannya. Tempatnya pun kini perlahan telah berubah, dia melihat Ji-chul-ho yang sedang dihajar. Tidak lama kemudian, Ji-chul-ho menghampiri Kang Ian, dan langsung menyerang. Beruntungnya ada orang lain, yang menjauhkannya dari Kang Ian, karena Ji-chul-ho, diduga telah bersekongkol, dengan Kang Ian. Dan kini jiwanya Kang Ian, sudah berada di dalam tubuh Park. Sementara di tempat tadi, Lee merasa bingung, kenapa dia dengan si tunawisma. Kembali lagi ke Kang Ian, yang sepertinya berada di tempat hiburan, lalu dia pergi ke toilet, walaupun, sudah ada tulisan dilarang masuk. Sesampainya di dalam toilet, rupanya di dalam ada orang lain. Awalnya mereka marah-marah, tapi mereka menjadi segan, karena Park sepertinya punya jabatan penting. Kemudian, mereka langsung keluar dari toilet. Kang Ian teringat, jika di setiap jam 12, jiwanya akan masuk ke tubuh orang lain. Lalu, dia bergegas pergi ke tempat rongsokan untuk mencari petunjuk, karena mobil Kang Ian ada di sana. Akhirnya, dia menemukan foto seorang wanita di dalam mobilnya. Tiba-tiba, ada ingatan tentang wanita itu,
ia langsung pergi ke gereja, seperti yang ada di foto tersebut. Kang Ian pun ikut beribadah, bersama orang-orang yang ada di sana. Tetapi, dia tidak melihat keberadaan si wanita. Hingga, ketika Kang Ian memutuskan untuk pergi, tiba-tiba ada yang menyerangnya, sambil menodongkan sebuah pistol, dan bertanya di mana Kang Ian. Dia pun berkata, jika jiwa dan raganya adalah orang yang berbeda, tapi si wanita tidak menghiraukannya. Kemudian, Kang Ian menanyakan nama wanita itu, dan si wanita malah mau menembaknya. Rupanya wanita tersebut adalah orang yang Kang Ian cari, bernama Jin Ah. Saat Jin Ah sedang lengah, Kang Ian segera merebut pistolnya, dan sekarang keadaan menjadi terbalik. Setelah itu, Kang Ian menunjukkan sebuah foto yang mirip dengan Jin Ah. Tiba-tiba ada orang lain datang, dan Jin Ah malah menghajarnya lagi, hingga Kang Ian terjatuh. Lalu, Jin Ah langsung pergi dari gereja itu. Bahkan, saat Kang Ian mencoba mengejarnya, ternyata sudah kehilangan jejak. Lalu, Kang Ian pergi ke tempat hiburan, yang sebelumnya pernah ia datangi. Bahkan, Ji Chul Ho yang dihajar semalam, sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Kang Ian melihat ada seorang wanita, yang pernah bertemu di toilet, pada waktu itu. Kang Ian bertanya kepada si wanita, siapa dirinya? Karena dia tidak tahu apa-apa, si wanita malah mau pergi. Kang Ian bertanya kembali, tentang seorang pria, yang semalam di toilet bersamanya. Rupanya pria tersebut, yang bernama Ser San Go, dan si wanita itu adalah pacarnya. Kemudian, Kang Ian minta si wanita, untuk mengantarkannya, bertemu dengan Ser San Go. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang dituju, si wanita langsung menelpon Ser San Go, dan Ser San Go menerima kedatangan Kang Ian. Lalu Kang Ian menunjukkan sebuah foto seorang wanita, dan bertanya tentangnya. Ser San Go bilang, jika wanita yang ada di foto itu adalah bernama Jin Ah. Ser San Go merasa tampak bingung, dan ada yang aneh dengan sikap atasannya. Setelah itu, Ser San Go memberitahukan alamat rumah Jin Ah. Rupanya Ser San Go dan anak buah Park yang lain sedang mengurus Ji Chul Ho yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba, kepala Kang Ian merasa kesakitan. Ternyata, kini jiwanya telah pindah ke tubuh manajer Yo. Dan dia pun sekarang berada di wilayah Noah Mulsan. Ia langsung menuliskan alamat yang Ser San Go beritahukan tadi. Bahkan, kaki Kang Ian pun terluka. Rekannya bingung apa yang telah terjadi padanya. Pada saat Kang Ian di depan minimarket, dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir dan akan dicuri. Di tempat lain, Lee datang ke markas dan bertemu dengan atasannya. Gerak-gerik Kang Ian yang ada di dalam tubuh manajer Yo diketahui Lee dan jajaran anggotanya. Atasan Lee takut jika manajer Yo telah membocorkan informasi. Lee merasa kesal dan berencana akan mencari keberadaan manajer Yo. Kini Kang Ian pun sudah menemukan alamat Jin Ah. Ia lalu memasuki rumah tersebut, sambil mencari informasi lain. Hingga menemukan kartu pengenal Kang Ian, yang mirip dengan jiwanya. Kembali lagi ke Lee, atasannya menanyakan Kang Ian, yang tidak ada kabar, selama dalam 48 jam terakhir. Bahkan ponselnya pun tidak aktif, seperti ada hubungannya dengan manajer Yo. Kang Ian yang ada di tubuh manajer Yo, sedang melihat foto album, dan ternyata Kang Ian ada hubungan spesial dengan Jin Ah. Juga Kang Ian adalah seorang anggota polisi, yang akrab dengan Lee. Setelah itu, Park menyuruh Lee untuk menemukan manajer Yo terlebih dahulu. Karena Kang Ian, Jin Ah dan manajer Yo menghilang secara bersamaan. Lalu, Kang Ian menulis orang-orang yang pernah ia masuki sebelumnya, juga tempat manajer Yo terbangun. Mereka semua mengenal Kang Ian, tapi pikiran Kang Ian masih belum pulih. Tiba-tiba, terdengar ada suara langkah kaki, yang ternyata Jin Ah. Kemudian Kang Ian bersembunyi, karena ada Jin Ah telah masuk ke rumahnya. Lalu, Jin Ah mengambil barang-barang yang ia perlukan. Dan pada saat Jin Ah mau beranjak pergi, dia melihat ada sebuah kertas di atas meja. Tiba-tiba ada suara dari luar ruangan, yang membuat Jin Ah jadi waspada, karena ada sersan baik langsung menyerangnya. Perkelahian di antara mereka pun terjadi, dan Kang Ian segera membantu Jin Ah. Pada saat Jin Ah berniat ingin kabur, tiba-tiba datang Ser San Go menghadangnya, alhasil perkelahian pun berlanjut kembali.
Yang pada akhirnya, Kang Ian membawa Jinah kabur dari tempat itu, dengan mengendarai mobil. Pada saat di perjalanan, Jinah pun bertanya, di mana Kang Ian? Kemudian, Kang Ian menjawabnya, bahwa yang ia tahu, saat itu keadaan Kang Ian, sudah tidak berdaya, dan dirawat di suatu tempat. Sersan Go sudah berada di belakang, mengejar mobilnya Kang Ian. Sambil mengemudikan mobil, Kang Ian bercerita bahwa dia telah mengalami keanehan yang sulit untuk dimengerti olehnya. Yang dimulai bertemu dengan Jinah pada saat di gereja sebagai Park, hingga menjadi orang yang berbeda setiap pukul 12. Tetapi, Jinah tidak mengerti sama sekali apa yang Kang Ian katakan. Kang Ian pun berkata bahwa dirinya adalah Kang Ian yang sedang Jinah cari. Lalu, mereka pun memasuki area jalan raya, sehingga lalu lintas menjadi kacau. Akhirnya Sersan Go tidak bisa lagi mengejar mereka, bahkan kehilangan jejaknya. Sekarang, Kang Ian merasa lebih tenang, karena Sersan Go sudah tidak mengejar mereka lagi. Lalu Jinah bertanya tentang kejadian yang di gereja. Bagaimana bisa manajer Yo mengetahuinya? Kang Ian bilang, jika dirinya lah yang di gereja itu. Jinah merasa manajer Yo aneh. Lalu ia pun keluar dari mobil tersebut. Dan pergi begitu saja. Sementara itu, Sersan Go ditilang oleh polisi, karena telah membuat kekacauan di jalan raya. Ternyata, Kang Ian secara diam-diam telah menyusup ke dalam mobil Sersan Go. Pada saat Sersan Go kembali ke mobilnya, Kang Ian langsung menyerang dari belakang, sambil menodongkan senjata ke leher Sersan Go. Karena Kang Ian ingin tahu, kenapa semua orang berusaha untuk mencarinya. Sersan Go pun akhirnya menjawab, jika manajer Yola harusnya lebih tahu tentang Kang Ian. Sersan Go merasa bingung dengan manajer Yo. Kenapa malah bertanya kepadanya? Sersan Go membuat alasan, jika ada polisi yang menghampiri mobilnya. Lalu, ia pun langsung menyerang Kang Ian, tapi untungnya berhasil menghindar. Akhirnya Sersan Go bilang, terakhir kali dia bertemu, pada saat Kang Ian kabur. Tidak lama setelah itu, ada polisi datang mendekat ke arah mobil Sersan Go. Beruntungnya Kang Ian berhasil kabur, tanpa diketahui polisi. Di tempat lain, ada Jinah yang sedang berusaha membersihkan lukanya di dalam toilet. Kembali lagi ke Park, yang terlihat sangat emosi kepada Sersan Go dan Sersan Baik. Karena telah gagal menangkap Jinah, dan juga manajer Yo. Berhubung Park akan bertemu kliennya, maka dari itu, mereka harus segera mengatasinya dengan segera. Park pun merasa bingung, kenapa Ji Kulho yang telah ia percaya, malah berkhianat. Serta ia pun merasa heran, tidak tahu kenapa, pistolnya Kang Ian ada padanya. Sersan Baik berkata, jika tingkahnya manajer Yo menjadi aneh, tidak seperti biasanya. Park lalu mendapatkan telepon dari anak buah lain yang melihat adanya Jinah. Kemudian, Park meminta mereka hanya untuk mengawasinya saja. Sementara itu, Jinah bertanya kepada seorang wanita yang ada di sampingnya. Kebetulan dia mengenal Kang Ian, dan wanita itu bilang bahwa Kang Ian pernah terlibat kasus penipuan. Setelah itu, dia lalu menyerahkan sebuah buku yang berisi daftar orang-orang yang terlibat praktik medis. Di antaranya ada dokter palsu yang memberikan pengobatan kepada orang asing. Bahkan Jinah meminta bantuan si wanita untuk menemukan lokasi pria asing yang ada di foto tersebut. Kembali lagi ke Kang Ian yang menemui tunawisma, akan tetapi si tunawisma tidak mengenali Kang Ian. Setelah Kang Ian mencoba menjelaskan, akhirnya si tunawisma bisa mengerti dengan yang diucapkan Kang Ian. Karena pada kejadian malam itu, si tunawisma telah mengambil kamera yang ada di dalam mobil Kang Ian. Kemudian mereka pergi ke tempat tunawisma menjual kamera tersebut. Si tunawisma tentu tidak ingin merasa rugi untuk membantu Kang Ian. Dengan uang milik manajer Yo yang ada di sakunya, Kang Ian langsung memberikannya kepada si tunawisma. Singkatnya, mereka telah sampai di tempat penjual kamera bekas. Dan Kang Ian hanya ingin mengecek memorinya saja. Di tempat lain, Park telah mendapatkan informasi keberadaan manajer Yo. Dan dia pun meminta anak buahnya untuk segera pergi ke tempat penjual kamera bekas. Kembali lagi ke Kang Ian, si penjual kamera langsung memberikan semua memori yang sudah dibeli oleh Kang Ian. Karena jumlah memorinya begitu banyak,
terpaksa Kang Ian harus memeriksa satu persatu. Tidak terasa, waktu pun hampir menunjukkan pukul 12, dan akhirnya Kang Ian menemukan memorinya. Dalam rekaman itu, Kang Ian telah dibawa oleh Ji Chul Ho ke dalam mobil dan pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, anak buah Park sudah datang. Kang Ian lalu memasukkan memorinya ke dalam saku tunawisma. Setelah itu, Kang Ian kabur dengan tunawisma, lalu mereka pun berpencar. Tidak lama kemudian, si tunawisma malah tertangkap oleh anak buah Park. Pada saat Kang Ian ingin menyelamatkan si tunawisma, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang, sehingga Kang Ian akhirnya tertabrak. Pas di jam 12, kini jiwanya Kang Ian telah berpindah ke dalam tubuh Sersan Go. Dan dia pun mengemudikan mobil bersama Sersan Baik. Tiba-tiba, Kang Ian melihat ada Jinah di depannya. Dan ia pun menduga, jika Sersan Baik serta anak buah Park yang lain akan menangkap Jinah dan langsung membawanya ke Park. Kang Ian lalu menghentikan mobilnya dengan secara tiba-tiba. Kemudian, Sersan Baik merasa ada yang aneh dengan rekannya itu. Tidak lama kemudian, Kang Ian yang ada dalam tubuh Sersan Go langsung menginjakan gas dan dengan sengaja menabrakkan mobilnya, sehingga mereka mengalami luka ringan. Di sisi lain, ada Park yang sedang menghajar manajer Yo. Karena dari pakaian yang dikenakannya, Park jadi tahu di mana tempat dia sembunyi selama ini. Dengan tubuhnya Sersan Go, Kang Ian datang ke markas Park. Kemudian, Park bertanya kepada Kang Ian, kenapa hanya datang sendirian, padahal tadi ia menugaskan untuk mencari Jinah dan Kang Ian. Bahkan Park pun menanyakan Sersan Baik. Tapi, Kang Ian hanya menjawab, kalau Sersan Baik akan segera datang, membawa Jinah. Si tunawisma malah pura-pura gila, agar dia bisa dibebaskan. Kemudian, Park menyuruh anak buahnya untuk membunuh si tunawisma. Dengan sigap, Kang Ian langsung membawa tunawisma yang ketakutan keluar ruangan itu. Bahkan si tunawisma berusaha untuk menjelaskan semua yang sudah dilaluinya dengan Kang Ian. Lalu, ada Park datang, dan Kang Ian langsung menghajar si tunawisma sampai terjatuh. Park pun merasa curiga, karena dilihat dari cara bicaranya dan tingkah Sersan Go yang tidak seperti biasanya. Tidak lama kemudian, pacar Sersan Go datang. Lalu Park langsung menyekapnya, dan Park pun mengetes Sersan Go, apakah benar dia memang Sersan Go, atau bukan. Beruntungnya Kang Ian mengingat kejadian waktu itu di toilet. Saat mendengar Sersan Go memanggil nama si wanita. Dan akhirnya, si wanita itu dilepaskan oleh Park. Serta membiarkan Kang Ian membawa tunawisma pergi dari markas itu. Tidak lama kemudian, Park menerima panggilan dari Sersan Baik yang telah mengalami kecelakaan. Kembali lagi ke Kang Ian, yang sudah disediakan mobil oleh anak buah Park. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil tersebut, si tunawisma malah meronta-ronta, meminta untuk dibebaskan. Bahkan Kang Ian pun bilang, jika dia adalah yang arwahnya selalu berpindah-pindah ke tubuh orang lain. Pada saat Sersan Baik kembali ke markas, dia dianggap tidak berguna oleh Park. Di tempat lain, Jinah telah menemukan lokasi yang ia tuju. Kemudian menemui orang Rusia untuk mendapatkan beberapa informasi darinya. Karena orang Rusia itu tidak mau memberitahunya, terpaksa Jinah menunjukkan kartu identitas miliknya, sehingga membuat orang Rusia itu mau berbicara. Kembali lagi ke Park, yang sedang menghajar manajer Yo, dan ingin mengetahui keberadaan Kang Ian. Tetapi, manajer Yo enggan memberitahunya, sehingga membuat Park menjadi kesal. Di tempat lain, ada Kang Ian yang sedang mengecek video, tiba-tiba videonya terputus. Dan ia pun mengetahui ada jalan yang akan menjadi petunjuknya. Lalu, Kang Ian punya rencana akan segera pergi ke sana. Di sisi lain, Park mendapatkan telepon dari anak buahnya tentang Noah Molsan. Park tertawa lepas, karena sudah tidak membutuhkan manajer Yo lagi. Bersama tunawisma, Kang Ian pergi ke Noah Molsan, yang pernah ia lihat di videonya. Singkatnya, mereka telah sampai di salah satu tempat. Pada saat mau menanyakan alamat, sialnya mereka malah diusir oleh seorang pria. Karena dia merasa tidak mengenal Kang Ian dan si tunawisma. Kang Ian pun tidak merasa putus asa sampai di situ saja, dan masih mau mencoba menyusuri lebih lanjut ke tempat lain. Tapi sayangnya mereka
masih tidak mendapatkan tanda-tanda akan tubuhnya Kang Ian. Hingga pada saat mereka ingin pergi, tiba-tiba Kang Ian mendengar ada suara musik yang sepertinya terhubung dengan sesuatu. Lalu, Kang Ian masuk ke salah satu ruangan yang ternyata berisi tubuh orang yang tidak berdaya. Akhirnya, Kang Ian berhasil menemukan tubuhnya sendiri dalam keadaan koma. Pada saat Kang Ian menyentuh wajahnya, ingatannya pun perlahan mulai kembali. Dan Kang Ian adalah seorang anggota polisi. Mereka pun pernah melakukan penggerebekan kasus narkoba. Park adalah atasan Kang Ian, juga petugas militer. Bahkan Kang Ian pun menemukan sebuah pemantik milik manajer Yo. Jenis narkoba baru yang mereka temukan itu adalah Eterex. Tapi di berita nasional, dinyatakan hilang. Ternyata obat Eterex ini bisa membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi terasa mati, seolah-olah jiwa dan raganya terpisah setiap 12 jam sekali. Untuk mempertahankan efeknya, obat tersebut akan bereaksi di dalam aliran darah. Dan masih banyak lagi efek samping obat tersebut, bahkan bisa mati karena hilang ingatan. Park mendapatkan barangnya dengan jumlah sebanyak 3 ton, berkisar hingga mencapai 25 miliar won. Dia pun beralasan jika ada seseorang yang ingin menjualnya ke orang asing. Bahkan Kang Ian diperintahkan oleh Park untuk secepatnya mencari manajer Yo. Kemudian Lee berkata, jika manajer Yo sepertinya sudah kecanduan dengan obat tersebut, dan jangan sampai instansi mereka tercoreng. Lalu, Kang Ian secara diam-diam menemui manajer Yo di suatu tempat. Dan Kang Ian juga bertanya, kenapa pemantik punya manajer Yo ada di TKP. Tapi, dia tidak menjawab pertanyaan Kang Ian, dan malah memberitahu hal lain. Manajer Yo bilang, jika dalam organisasi mereka, ternyata ada beberapa anggotanya yang sudah membunuh para pengedar narkoba. Bahkan, ada buktinya jika Lee dan Park memalsukan semua buktinya. Hingga, mereka pun telah menyuntikkan obat itu kepada manajer Yo, agar tidak sampai membocorkan informasi rahasianya. Karena itu, manajer Yo dicari oleh Park. Tetapi, Kang Ian tetap tidak percaya dengan yang dikatakan manajer Yo. Setelah itu, manajer Yo langsung memberikan flash disk agar Kang Ian periksa semua buktinya. Tidak lama kemudian, Park dan anggota lain datang. Karena sebelumnya, Kang Ian telah memberitahukan lokasinya. Setelah itu, Kang Ian pergi untuk menjemput Jinah. Ternyata, Kang Ian dan Jinah ada hubungan spesial. Dalam perjalanan itu, Kang Ian pun bercerita kepada Jinah, jika teman baik Kang Ian telah dilaporkan ke pimpinan, karena diduga dia membocorkan informasi rahasia. Malam berikutnya, Kang Ian langsung cek flash disk dari manajer Yo, yang ternyata berisi video anggotanya sedang melakukan pembunuhan. Rupanya mereka sudah kecanduan dengan narkoba tersebut. Iba-iba, ada panggilan telepon dari Sersan Baik. Kang Ian langsung bergegas pergi ke lokasi Jinah disekap oleh atasannya itu. Pada saat Kang Ian mau menyelamatkan Jinah, ada anak buah Sersan Baik yang menghajarnya. Karena Kang Ian berusaha melawan, kemudian Park menyuruh mereka. Artinya, Lee dan Park adalah petugas jahat. Lalu Jinah diamankan, dan Kang Ian kembali diserang. Polisi juga tidak menemukan tubuhnya Kang Ian, karena sudah dibawa tunawisma ke mobil. Di sisi lain, klien Park datang, Jinah pun diamankan ke markas mereka, lalu terjadi perdebatan antara Lee dan Park. Saat Park sedang bicara, Lee langsung menendangnya. Dan bertanya mengapa dulu menemui Jinah di gereja. Lee menduga jika Park berkhianat, dan saat mau menghajarnya lagi, Park langsung menembaknya. Sedangkan Kang Ian tersadar dalam kondisi terluka di mobil, yang sengaja ditenggelamkan ke sungai. Sehingga membuat Sersan Go, memerintahkan anak buah Park, untuk menambahkan dosis obatnya, dan berniat ingin mengulangi membunuh Jinah. Dengan tiba-tiba, tubuh Kang Ian merasa sakit, dan waktu pun telah menunjukkan pukul 12. Saat itu jiwa Kang Ian masuk ke tubuh Ji Chul Ho, lalu menghabisi semua anak buah Park. Kang Ian langsung membawa Jinah kabur, tapi Jinah tidak tahu jika dia itu Kang Ian. Sesampainya di luar, Jinah malah menembak Kang Ian yang ada dalam tubuh Ji Chul Ho. Setelah itu, Jinah masuk lagi ke tempat tadi. Saat Kang Ian melihat kaca, dia baru menyadarinya, dan dia pun bingung kenapa wajahnya berubah menjadi Ji Chul Ho. Kemudian,
Kang Ian menyusul Jinah ke dalam lagi. Sementara itu, Jinah menyelamatkan manajer Yo, dan pergi dari tempat tersebut. Para anak buah Park pun, langsung mengejarnya, serta meninggalkan tubuh Kang Ian yang terkulai. Lalu, Ji Chul-ho membawa tubuh Kang Ian, ke dalam mobil dan pergi. Singkat cerita, ia sampai ke Noah Mulsan, langsung memanggil nama seseorang, karena di tempat itu, Kang Ia dikenal banyak orang. Jadi ia yang terluka segera diamankannya. Berhubung kondisi tubuhnya semakin melemah, Kang Ian menabrakan mobil ke pembatas jalan. Dia merasa bersedih, karena tidak tahu, yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Tidak lama kemudian, ada orang lain langsung menyerangnya, dan berhasil Kang Ian lawan. Serta dia pun, mengambil semua barang-barangnya, yang ada dalam laci tersebut. Yang Kang Ian ingat, setelah Sersan Go menyuntikkan obat, rohnya selalu berpindah-pindah ke orang yang ada di tempat kejadian malam itu. Sekarang, Kang Ian sudah mengingat semuanya. Lalu, teman Kang Ian memberitahunya, bahwa ada orang lain datang. Kang Ian juga melihat Jinah, yang sedang dibuntuti oleh anak buah Park, dan menyuruh Tunawisma, untuk membawa flash disknya. Akhirnya anak buah Park, menemukan keberadaan Jinah, lalu menembaknya. Beruntung Jinah berhasil menghindar. Tidak lama kemudian, Kang Ian datang membantu Jinah. Pada kesempatan itu pun, Jinah berniat untuk kabur, tapi sayangnya Kang Ian tertembak. Saat Jinah sudah berhasil keluar, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan ketuanya, yaitu Lee. Kemudian, Lee menyuruh Jinah masuk ke mobilnya. Setelah itu, Lee dan anak buahnya membawa Sersan Go keluar ruangan. Ternyata, di dalam mobil tersebut, ada Park yang membuat Jinah tidak tenang. Artinya, Lee dan Park adalah petugas yang jahat. Jinah pun diamankan anak buahnya Park, dan Kang Ian kembali dihajar oleh mereka. Di tempat lain, para polisi juga, tidak menemukan tubuhnya Kang Ian. Karena, sudah dibawa oleh Tunawisma, ke dalam mobil. Di sisi lain, klien Park telah datang, Jinah pun dibawa paksa, ke tempatnya Park dan juga Lee, oleh anak buah mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun datang dan terjadilah perdebatan, antara Lee dan Park. Bahkan, pada saat Park sedang asik berbicara, karena Lee merasa sangat kesal, ia langsung menendang Park sampai terjatuh. Lee pun bertanya, mengapa waktu itu, Park menemui Jinah di gereja. Lee menduga, jika Park telah mengkhianatinya. Pada saat Lee mau menghajarnya lagi, tiba-tiba, Park langsung menembak Lee, sampai mati. Di tempat lain, ada Kang Ian di dalam mobil, yang sudah tersadar dengan kondisi terluka parah. Dengan sengaja anak buah Park, menenggelamkan mobil tersebut ke sungai. Dan di mobil itu, ternyata tidak hanya Kang Ian saja, tetapi ada juga Sersan Baek, serta manajer Yo yang masih pingsan. Pada saat Kang Ian berusaha membuka pintu mobil, akan tetapi, mobilnya perlahan semakin tenggelam. Lalu, dia ingat, jika jiwanya bisa pindah ke tubuh orang lain. Dan yang belum Kang Ian masuki, yaitu tubuhnya Sersan Baek. Dia pun segera membangunkannya, dan membantu keluar dari mobil tersebut. Kembali lagi ke Park, yang sedang mengonsumsi narkoba di markasnya. Dan pada saat Jinah mau mengambil pistol di atas meja, sayangnya Park langsung menggagalkannya. Di dalam mobil yang semakin tenggelam, tidak lama kemudian, akhirnya Sersan Baek bisa keluar. Hanya saja waktu, belum menunjukkan pukul 12. Bahkan Kang Ian pun, tidak sempat menyelamatkan manajer Yo, karena dia sendiri, sudah tidak kuat menahan nafasnya. Akhirnya, jiwa Kang Ian berhasil pindah, ke dalam tubuh Sersan Baek. Kembali lagi ke Park, yang sedang menyambut kedatangan kliennya, dan langsung menyerahkan uang dalam koper, untuk membeli narkoba Eterex. Kemudian, beberapa anak buah Park pun, sudah menyiapkan barangnya. Iba-iba, mereka mendengar ada suara tembakan. Orang-orang yang ada di markas pun, menjadi begitu panik. Ternyata ada Kang Ian, yang sedang menyerang anak buah Park. Sehingga, klien Park menjadi kesal, karena berpikir bahwa pihak Park, telah mengkhianatinya. Karena Park tidak suka dimarahi, dengan sangat emosi, Park langsung membunuh kliennya. Singkat cerita, perkelahian anak buah Park, dan Kang Ian pun dimenangkannya. Bahkan, Park juga ikut terlibat, dan menembak Kang Ian sampai ia terluka. Lalu, dia meminta Kang Ian untuk berhenti menembak, tapi Kang Ian tidak menghiraukannya,
dan tetap menyerang. Sehingga, membuat Park mengancamnya, akan membunuh Jinah. Akhirnya, Kang Ian pura-pura menyerah. Tapi Park tetap menembak Jinah, dan Kang Ian langsung menghajar Park lagi. Pertarungan jarak dekat antara mereka pun, dimenangkan oleh Park. Kemudian, dia membuat skenario, agar Kang Ian yang ada dalam tubuh Sersan Baik, seolah-olah bunuh diri. Sebelum Park mengeksekusinya, beruntung Jinah, dengan segera menembak Park, sampai mati. Setelah itu, Jinah bertanya, apakah yang di hadapannya itu Kang Ian, atau bukan? Tapi Kang Ian tidak menjawabnya. Pada saat Jinah mencoba mendekatinya, tiba-tiba Kang Ian tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Jinah langsung menangis histeris. Kemudian pada sore harinya, si tunawisma sedang menunggu di mobil. Bahkan tubuh Kang Ian pun, masih ada di mobil tersebut. Singkat cerita, Jinah sedang memberikan kesaksian di kantor polisi, beserta bukti Lee dan Park, yang telah terlibat dalam kasus pengedaran narkoba. Dari foto-foto yang polisi lihat, ternyata, banyak orang yang ingin menyelamatkan Jinah. Bahkan Jinah pun yakin, jika orang-orang itu adalah Kang Ian. Sampai sekarang, Kang Ian masih dalam keadaan koma, dan Jinah sendiri yang merawatnya, di rumah sakit. Film pun berakhir.